kenapa kok tidak dinyatakan sebagai bencana nasional? Yang pertama, kalau dinyatakan sebagai bencana nasional, berarti ada konsekuensi global politik dan konsekuensi hukum yang harus diterima oleh pemerintah saat ini. Perlu kita ketahui bersama bahwa untuk menyatakan ini statusnya adalah bencana nasional, itu harus dikeluarkan melalui produk hukum berupa keputusan presiden. Oke, konsekuensi global politiknya ke depan, kalau memang dinyatakan sebagai bencana nasional, akan ada bantuan asing yang datang ke sini dari negara-negara yang ingin membantu. Tapi mereka datang tidak hanya berupa bantuannya, tetapi peneliti-peneliti pasti datang ke sini dan akan mengkorek-korek kenapa ini terjadi bencana ini. Ini benar-benar bencana karena iklim atau nature, atau bencana karena ulah tangan manusia, karena proses deforestasi yang gila-gilaan. Ya tahu sendirilah jawabannya. Yang kedua, ada konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum adalah di sini ada celah bahwa pemerintah itu bisa merealokasi anggaran-anggaran kementerian yang bergerak di program-program yang unggulan atau program-program prioritasnya pemerintah. Saya kasih contoh MBG sama Koperasi Merah Putih. MBG itu 335 triliun anggarannya, dan Koperasi Merah Putih itu 400 triliun. Nah, ini sebenarnya bisa direalokasikan untuk pemulihan bencana. Tapi apakah mau? Nggak mau lah. Oligarkinya teriak-teriak nanti itu, ya. Lalu selanjutnya, kalau memang sudah ditetapkan sebagai bencana nasional, berarti harus ada yang bertanggung jawab secara hukum, ada pertanggungjawaban pidana. Siapa yang bertanggung jawab ini? Pertanggungjawaban secara perdata, siapa yang harus bertanggung jawab ini? Dan siapa yang bertanggung jawab secara administrasi negara? Oke, sudah siap bertanggung jawab atau sudah siap ditetapkan sebagai bencana nasional? Ayo tanggung jawab. ...969 orang mati akibat bencana banjir. Kerajaan Indonesia duk sibuk nak kira cukai. Ini bukan fail Netflix, bukan cerita Tamil. Inilah realiti Indonesia hari ini. Entah berapa juta orang sumbangkan untuk bantuan banjir ni. Kerajaan Indonesia kata ini barang import. Selagi tak isytihar bencana nasional, kami akan cukai semuanya, Pak. Korang bayangkan selimut, makanan, ubat, semuanya sangkut dekat custom. Sangkut tu bukan sebab bahaya atau barang terlarang, tapi sebab cop dan kertas. Nyawa orang miskin, orang susah. Hampa tunggulah kelulusan birokrasi. Ada pemimpin depa kisah ke? Kerajaan kata kami cukup stok, kami tak perlu bantuan asing ni semua. Tapi rakyat tidur atas lumpur dan mayat pun tak habis dikutip lagi. Cukup, macam tu cukup. Cukup sekadar di atas kertas, di lapangan gagal. Kalau empati pun boleh dicukai, ini bukan kerajaan berdaulat. Ini sistem yang hilang ihsan, hilang sifat kemanusiaan. Hampa kena share video ini, sebab esok lusa mungkin giliran negara kita pula.